Di bawah tatapan garis pandang, badai menyebar perlahan, dan pemandangan di dalam berangsur-angsur menjadi jelas. Ketika mereka melihat siluet berdiri di udara, mata dan pupil semua orang menyusut, dan mereka tidak bisa menahan nafas dingin. Di udara, Qin Yichen masih mempertahankan gerakan tinju, dan di luar tinjunya yang dikelilingi oleh gas hitam, pedang berwarna merah darah yang telah menyusut beberapa kali terbelah di sana, seolah diam di udara. Pisau itu akan retak. Kelopak mata Mo Enxiong melonjak, dan mulutnya bergumam luar biasa. Kaca. Saat berikutnya, riak berdarah muncul di atas pisau berdarah di langit. Setelah beberapa saat, jalur retakan retak pada bilah tempat ia bertemu dengan tinju Qin Yichen. Pada saat bilahnya retak, tubuh Qin Yichen juga mulai bergetar. Jelas di bawah kebuntuan ini, konsumsinya tidak sedikit. Hai. Semakin banyak retakan pada bilahnya. Sampai akhir, itu adalah kehidupan yang penuh dengan belatung. Meledak dari udara tipis. Jalur cahaya pedang kecil melewati sisi Qin Yichen, membawa jejak darah dan beberapa helai rambut yang patah. Dengan hilangnya pedang merah, paksaan yang menyelimuti bagian langit dan bumi ini akhirnya menghilang. Garis pandang itu penuh dengan kengerian. Jelas mereka tidak mengharapkannya. Qin Yichen ternyata Chen Feng sangat kuat. Di atas udara, Qin Yichen perlahan menarik kembali pukulannya. Pada saat ini, luka padat terlihat di sekujur tubuhnya, dan darah dari tubuhnya terus menetes darinya. Berkat pencapaian tertingginya, jika tidak, cahaya pedang yang patah barusan sudah cukup untuk memotong tubuhnya yang berdaging menjadi tumpukan daging cincang. Dan di laut kesadarannya, penjahat kekuatan roh juga sedikit redup. Jika tidak kekuatan rohnya jauh lebih kental daripada Master Pil kelas surga, saya khawatir ketidakadilan yang sengit yang barusan. Itu menelan kecerdasannya. Selain kekuatannya sendiri untuk bertahan dari pukulan ini, ada sedikit keberuntungan. Untungnya, pancaran pedang itu tidak menembus poin kuncinya, dan untungnya, kekuatan rohnya sangat kuat sehingga dia mampu menahan keluhan gila di pedang ini. Kalau tidak, saya khawatir jika ada lebih banyak nyawa, dia tidak akan bisa bertahan di bawah pedang ini. Lagi pula, jarak antara dia dan Chen Feng terlalu besar. Jie, putra suci Qin, kamu benar-benar di luar dugaanku. Tapi bisakah kamu masih memblokir pisau keduaku? Keheningan menyelimuti langit dan bumi ini, menatap Qin Yichen yang babak belur dan kelelahan. Mata Chen Feng menatapnya seperti ular berbisa, dan tawa berdarah terdengar perlahan. Jika kamu tidak bisa, maka aku akan mengambil hidupmu. Chen Feng perlahan mengangkat telapak tangannya, dan di telapak tangannya, dia sekali lagi memiliki kondensasi cepat dari True Origin yang menakutkan. Qin Yichen memandang Chen Feng dengan ekspresi muram. Tidak mengharapkan serangan yang dikalahkan dengan caranya sendiri. Yang terakhir ternyata seolah-olah tidak dikonsumsi. Serangan barusan, meskipun itu hanya kekuatan lapisan ke-9, tetapi itu sudah menjadi serangan balik terkuatnya selain menggunakan roh bela diri naga sejati. Kali ini, dia juga dengan jelas menyadari bahwa jarak kekuatan antara dia dan Chen Feng terlalu besar. Jangan terlalu putus asa, putra suci Qin. Yakinlah bahwa aku tidak akan membiarkanmu mati terlalu mudah sebelum cukup bermain denganku. Chen Feng menjilat bibirnya, dan wajahnya sangat malu. Saya pikir saya bisa dengan mudah membunuh Qin Yichen. Tidak menyangka bahwa yang terakhir mengambil alih salah satu gerakannya. Bahkan jika dia hanya terluka, itu bahkan tidak serius. Dia ditentang oleh seorang anak yang mengira dia bisa mencubit dirinya sendiri, dan dia merasakan perasaan yang tidak normal. Dia harus menyiksa Qin Yichen dengan baik sebelum dia bisa melepaskan slaterki yang tertekan di dalam hatinya. Siu. Cahaya pedang yang beberapa kali lebih kecil dari sebelumnya dilambaikan oleh Chen Feng sesuka hati, menghancurkan ruang secara langsung dan menembaki Qin Yichen. Hai. Di bawah serangan ini, Qin Yichen hanya punya waktu untuk menyilangkan tangan di dadanya dan berhenti dengan keras. Dengan suara yang tajam, cahaya pedang meledak di atas lengannya. Badai yang mengerikan dari True Origin mengejutkan. Mengguncang Qin Yichen di dalam tubuh lima dan bergerak kotor. Seteguk darah langsung darinya mulutnya meledak dengan keras. Dan tubuhnya juga terguncang oleh beberapa 10 zang sebelum dia stabil. Siu. Namun, sebelum Qin Yichen menghela nafas lega, pompanya tiba-tiba menyusut, hanya untuk melihat sosok Chen Feng meledak. Dan jalur cahaya pedang berwarna merah darah terkondensasi di antara telapak tangannya, terus-menerus datang dengan serangannya. Melihat ini, kulit kepala Qin Yichen mati rasa untuk sementara waktu, dan sekarang tubuhnya mengalami trauma ringan. Jika dia sangat terprogram, saya khawatir dia tidak akan dapat menggunakannya untuk sementara waktu, dan Chen Feng akan hidup sampai mati. Berengsek. Di hadapan Chen Feng yang mengancam, Qin Yichen tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah gunung berapi naga hitam yang gelap seperti arah lereng naga tahanan. Setelah sedikit berjuang, kilatan warna ganas muncul di matanya dan dia menelan 2 eliksir. Bentuk tubuhnya runtuh. Jie, nak, apakah kamu ingin melarikan diri? Cepat, kecepatan ini tidak bisa lepas dari telapak tanganku.
Melihat tindakan Qin Yichen, tawa Chen Feng dengan sepenuh hati mengikutinya dengan kecepatan sedang, dan jalur pisau darah keluar dari telapak tangannya dari waktu ke waktu, menembak dengan keras ke arah Qin Yichen. Hem. Untuk cahaya pedang yang berasal dari ledakan, Qin Yichen dapat menghindarinya, tetapi itu tidak dapat dihindari. Hanya dengan begitu dia dapat melindungi titik vital tubuh dan mendesak pelindung lengan untuk melawan. Dan setiap benturan keras membuatnya semakin parah di dalam tubuh. Bahkan jika dia memiliki ramuan khasiat obat yang hebat, dia tidak dapat pulih dari cedera ini. Dan Chen Feng sepertinya sengaja mempermainkan kucing dan tikus. Setiap kali Qin Yichen merasa bahwa tubuhnya telah mencapai batas, dia dengan sengaja menembakkan 2 True Origins di sekelilingnya, membuatnya bernafas lega. Kedua orang itu mengejar dan melarikan diri. Tetapi bagi orang luar, itu seperti Chen Feng bercanda membombardir Qin Yichen. Dan arah di mana Qin Yichen dibombardir adalah tempat di mana pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Tahanan di mana Long Po berada. Pada saat ini, rawa di luar lereng penjara naga telah menyusut hingga kurang dari 100 mil. Tetapi dalam jarak 100 mil, gas hitam naik, seolah membakar semua api hitam. Melihatnya saja, semua bikin kulit kepala geli. Setelah pelarian Qin Yichen dengan kecepatan penuh, tetapi setengah jam usaha, dia sampai di api hitam di dekat pusat. Pada titik ini, bahkan di bawah perlawanan dari potensi Chen Feng, ada kegelapan konstan yang mencoba mengikis dirinya di dalam tubuh, yang juga menyebabkan alisnya berkerut. Mentalitas konyol semacam itu sepertinya mulai lelah, dan di wajahnya, dia berangsur-angsur menjadi tidak sabar.